الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Bunga Anggraini dari kelas 12-3. Nah teman-teman, apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat ya dan dilindungi dimanapun kalian berada. Nah teman-teman, tahu nggak sih bahwasanya membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah utama dalam agama Islam. Setiap orang yang beragama Islam diwajibkan serta dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Nah teman-teman, ternyata kita tuh nggak cuma dianjurkan membaca Al-Quran aja, tetapi kita juga dianjurkan untuk mengamalkan segala isi yang ada dalam Al-Quran. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW oleh An-Nu'man Ibn Bashir, yaitu sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nah teman-teman, jadi surah yang akan kita bahas di video kali ini adalah surah Ar-Rahman. Pasti kalian semua udah gak asing kan sama surah ini. Nah, jadi aku bakal bahas tuntas nih di video kali ini, baik dari segi pengertian surah ini tuh apa sih sebenarnya, sejarah singkatnya apa, serta kisah-kisah unik di balik surah Ar-Rahman. Dan yang terakhir, manfaat membaca surah Ar-Rahman di kehidupan kita tuh apa aja sih. Nah, mari simak video berikut ini. Nah, surah Ar-Rahman adalah surah ke-55 yang diturunkan dengan jumlah 78 ayat. Surah ini menjelaskan bahwasanya seluruh umat muslim dianjurkan untuk selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Nah, surah ini turun di Mekah nih sebelum hijrah ke Madinah, sehingga dimasukkan ke dalam golongan surah Makkiyah. Penamaan surah ini diambil dari lafaz pertama yang berbunyi Ar-Rahman dan yang berartikan yang maha pemurah. Dan ini adalah sebagai bentuk bantahan terhadap kaum-kaum kafir yang mengingkari sifat-sifat Allah maha pengasih, serta yang menduga bahwasanya Al-Quran diajarkan oleh manusia. Nah teman-teman, tahu nggak sih bahwasanya surah Ar-Rahman ini memiliki ciri khas tersendiri loh, yaitu adanya lafaz pengulangan sebanyak 31 kali di setiap lengkapan ayatnya yang berbunyi Fabi'ai ala'i rabbikuma tukaziban, yang berartikan maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Nah, pengulangan ini mengingatkan bahwasannya kepada seluruh umat muslim untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, tadi aku udah bahas kan sedikit pengertian sama sedikit kandungan surah Ar-Rahman. Kali ini aku bakal ngebahas nih kisah-kisah unik di balik surah Ar-Rahman ini. Kalian pasti penasaran kan kisah unik di balik surah Ar-Rahman itu apa aja? Jadi simak ya. Nah, kisah yang pertama yaitu ada nih yang menyebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah nih membacakan surah Ar-Rahman di Nakhlah. Jadi Nakhlah itu tuh seperti semacam pohon kurma gitu ya. Nah, jadi Nabi waktu itu membacakan surah Ar-Rahman di Nakhlah setelah selesai sholat subuh. Nah, di mana pada saat itu banyak sekali nih jin yang datang untuk mendengarkan lantunan ayat suci dari Nabi kita nih. Nah, kisah yang kedua adalah ada nih yang menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah membacakan surah Ar-Rahman ini di hadapan para sahabat-sahabatnya. Nah, para sahabat-sahabatnya ini seketika tuh terdiam dan terpukau mendengarkan surat ini karena mereka mengerti bahwasanya isi dari surah ini tuh sangat bermakna serta memiliki keindahan arti di dalamnya nih. Nah teman-teman, jadi sebenarnya nggak cuma itu aja kisah unik dari surah Ar-Rahman ini pastinya ya. Kalian bisa mencari tahu lebih lagi terkait kisah-kisah unik surah Ar-Rahman ini. Pasti sudah banyak orang yang mengalaminya ya. Nah, kenapa demikian? Pastinya karena surah ini tuh benar-benar memiliki arti yang sangat mendalam serta lantunan bacaan yang sangat merdu dan indah. Saat orang-orang mendengarkan lantunan surah Ar-Rahman ini pasti sangat terpukau ya. Dan juga bagi orang-orang yang mendalami ilmu Al-Quran pasti tahu betul bagaimana surah ini menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menggambarkan caranya kita bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang Allah berikan.
Namun tak hanya itu aja, bagi orang-orang yang mungkin tidak terlalu mendalami Al-Quran atau hanya sekedar tahu, pastinya pun pernah tahu dan sangat tahu kalau surah ini tuh benar-benar indah banget, benar-benar memiliki arti yang sangat mendalam, serta diajarkan tuh kepada kita bagaimana cara kita bersyukur, bagaimana cara kita menikmati seluruh rezeki yang Allah pernah berikan kepada kita tanpa mengeluh gitu. Jadi pokoknya surah ini benar-benar indah banget. Dan mungkin setelah ini aku bakal bahas nih manfaat membaca Ar-Rahman untuk kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya apa sih. Jadi aku bakal bahas sedikit secara singkat sehabis video ini ya. Nah, sekarang kita udah sampai nih di pembahasan terakhir kita tentang pendalaman surah Ar-Rahman. Nah, di yang terakhiran ini aku bakal ngebahas nih sedikit manfaat membaca surah Ar-Rahman untuk kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya apa sih. Jadi aku bakal bahas ya sedikit di tagan kali ini. Nah, yang pertama akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi siapapun yang membaca surah Ar-Rahman di waktu senggang, pasti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meridhoi segala langkahnya, meridhoi segala aktivitasnya dan kegiatannya, serta Allah akan mencintai segala kelemahannya. Jadi buat teman-teman jangan ragu ya untuk membaca surah Ar-Rahman di waktu senggang. Siapa tahu lama-kelamaan kita bisa menghafal surah Ar-Rahman. Dan juga Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca surah Ar-Rahman, Allah pasti akan mencintai kelemahannya dan meridhoi nikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nah, manfaat yang kedua yaitu mendapatkan syafaat di hari kiamat. Untuk dapat merasakan manfaat membaca surah Ar-Rahman di waktu senggang, coba deh kalian bangun di sepertiga malam dan menyempatkan diri membaca surah Ar-Rahman. Karena di sepertiga malam adalah waktu senggang yang sebenarnya yang dapat membantumu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun pernah bersabda bahwasanya seorang hamba yang menyempatkan diri membacanya di sepertiga malam akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun akan membuatmu berjumpa dengannya di hari kiamat nanti dengan wujud sebagai seorang manusia yang paling indah dan paling harum sejagat raya. Yang ketiga adalah lebih bersyukur. Barang siapa atau siapapun membaca surah Ar-Rahman di waktu senggang pasti sudah mengetahui arti dari surah Ar-Rahman sebenarnya apa. Surah Ar-Rahman itu kan berisikan tentang mengajarkan kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ditambah lagi ada 31 kali lafaz pengulangan di dalam surah Ar-Rahman yang berartikan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Dan jadi dari situ kita sudah mendapatkan kesimpulan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus selalu bersyukur. Kita tidak boleh mengeluh dengan segala cobaan atau masalah yang Allah berikan kepada kita. Selalu kita anggap bahwasanya itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Selalu menganggap kalau misalnya itu adalah Allah memberikan kasih sayang lebih kepada kita. Nah, itu dia tuh penjelasan tentang surah Ar-Rahman. Baik dari segi pengertian, terus manfaat di kehidupan sehari-hari, sejarah singkat, dan cerita unik tentang surah Ar-Rahman, dan sedikit kandungan yang terdapat di dalamnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan ataupun penyampaian informasi. Serta kalau misalnya masih ada informasi yang kurang, mohon dimaafkan karena aku pun masih harus banyak belajar tentang agama dan Al-Quran. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.